Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai guys, selamat datang di Journal Learning aku pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Putri dengan NIM 25041305717 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana tugas ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Animal Farm, karya dari George Orwell. Nah, buku ini menceritakan tentang hewan yang melawan memberontak manusia dan mendirikan masyarakat mereka sendiri. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin utama yang ada dalam buku ini. Poin pertama yaitu letak pelaksanaan demokrasi oleh hewan. Poin kedua, prinsip-prinsip demokrasi dan pelaksanaannya. Poin ketiga, keterkaitannya dengan demokrasi saat ini. Nah, di sini kita akan membahas poin pertama, yaitu letak pelaksanaan demokrasi oleh hewan. Di awal cerita, setelah mengusir pemilik peternakan, yaitu Mr. Jones pada bab 2, hewan-hewan mendirikan animalism, yaitu ideologi kesetaraan dari pidato Old Major di bab 1. Demokrasi mereka terlihat jelas pada saat hewan-hewan tersebut melakukan rapat mingguan di gudang besar atau di Big Barn. Semua hewan seperti babi pintar, Snowball, dan Napoleon hingga kuda boxer pekerja keras ikut partisipasi. Mereka mengambil keputusan bersama seperti membangun kincir angin atau membagi hasil panen. Nah, ini seperti majelis rakyat di mana suara mayoritas akan menang. Tapi awalnya inklusif hingga tidak ada diskriminasi berdasarkan spesies hewan. Nah, di sini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu prinsip demokrasi dan pelaksanaannya. Orwell mengilustrasikan prinsip demokrasi seperti kesetaraan, partisipasi rakyat, dan pemerintahan oleh rakyat. Nah, di bagian awal khususnya pada bab 2 sampai 4, hewan-hewan menyusun 7 perintah untuk hewan, seperti semua hewan setara. Ini mirip konstitusi demokratis yang membangun hak sama untuk semua. Adapun letak pelaksanaannya ada di rapat darat tersebut, yang mana hewan memilih pemimpin melalui diskusi terbuka dan keputusan diambil melalui suara terbanyak, seperti Snowball yang dipilih sebagai pemimpin komite. Tapi prinsip ini retak pada bab kelima, ketika Napoleon menyuruh anjing penjaga untuk mengambil alih. Hal ini menunjukkan bagaimana demokrasi dapat dimanipulasi jika tidak diawasi. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu keterhubungannya dengan demokrasi saat ini. Buku Animal Farm ini sangat relevan dengan dunia kita saat ini. Nah, buku ini mengkritik bagaimana revolusi demokratis berubah menjadi tirani, seperti revolusi Rusia yang menjadi Stalis di era sekarang. Kita lihat hal serupa seperti pemimpin populis yang menjanjikan kesetaraan, tetapi ujung-ujungnya malah korupsi, seperti manipulasi media atau pengkhianatan janji kampanye. Misalnya di pemilu modern, yang mana suara rakyat bisa dikuasai oleh elit, mirip seperti Napoleon yang mengubah perintah untuk keuntungannya pribadi. Nah, ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya demokrasi butuh kewaspadaan, transparansi, serta partisipasi aktif agar tidak terjadinya semua hewan setara, tetapi ada yang lebih setara. Nah guys, sekian yang dapat saya sampaikan tentang 3 poin utama yang ada di buku Animal Farm yang saya bahas di Journal Learning kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.